Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya 10 menit aja karena ada acara di rumah, banyak tamu, ada 150 orang. Jadi kita mesti ngobrol di sini. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, ini ngelanjutin ceritanya kayak Khalil nih, ceritanya kayak Khalil, lanjutin dah. Ketika Abdurrahman bin Auf pindah dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, padahal beliau adalah seorang pedagang yang sukses, yang hebat. Tapi sampai Madinah nggak punya apa-apa karena cuma bawa badan sama baju yang di badan doang, bener ya? Oleh Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dari seorang dari kaum Ansor, yaitu Sa'ad bin Rabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi mengatakan, ya Abdurrahman, ini saya punya harta, kita bagi dua dah. Ini ada rumah, bagi dua, satu buat saya, satu buat ente. Ini ada kendaraan, bagi dua, semua bagi dua. Bahkan waktu itu Sa'ad bin Rabi mengatakan, saya punya istri dua. Ketika kita udah memasuki usia 20 sampai pilih yang mana dah? tahun ini, itu ente boleh buat ente mudah buat dihadapin. Jadi tingkat imannya Sa'ad bin Rabi model begitu. Dan tingkat imannya Abdurrahman bin Auf bukan kayak kita. Kalau kita dibilang begitu, kita bilang apa tuh? Alhamdulillah wa syukurillah, ente emang baik banget, sangat benar. Tapi Abdurrahman bin Auf begitu itu mengatakan, ada yang tahu jawabannya? Gocap kalau bisa nih, angkat tangan, gocap kalau bisa. Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih banyak ya Sa'ad, mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan aku di mana. Pasar, gocap. Kehilangan teman, nemuin kegagalan, jatuh stres, overthinking, insecure, kesepian, dan ngerasa nggak pantas buat siapapun. Di mana pasar, men? Dan yang paling lucunya lagi, kita harta mah insya Allah der, Allah yang ngatur rezeki. Yang penting lu usaha, bener gak? Yang penting usaha. Kuat nggak kuat sih. Udah, tunjukin pasar sama Sa'ad, jalan dulu ada tuh. Memasuki usia 20 melengkapin sampai 25 kisahnya tahun kayak Fikri Bareno juga nih. Mudah buat dihadapin. Jalan. Kita akan banyak Saat nanya, si Abdurrahman bin Auf nanya sama Sa'ad, ini pasarnya siapa ini At katanya? Orang Yahudi katanya. Oh. Di depan pasarnya ada tanah kosong. Ditanya lagi, At, ini tanah kosong punya siapa At katanya? Punya aneh kata Sa'ad. Udah At, kita jadiin pasar katanya. Bagaimana caranya? Udah tenang dah. Orang kalau jualan di pasarnya Yahudi itu suruh nyewa lapak. Lapak tuh sewa. Itu udah bukan lagi fase yang mudah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf itu tanahnya Sa'ad bin Rabi dipatok-patok, dijadiin itu lapak-lapak. Kan nyewa. Kaum muslimin silakan jualan aja di sini. Kalau untung bagi hasil. Ngerti ya? Lah itu kaum muhajirin yang pindah kan nggak punya harta yang dibawa, bener gak? Jadi kalau suruh bayar sewa kagak sanggup, bener gak? Jualan aja dulu, benar gak? Kalau untung bagi hasil nih. Itu sebabnya ekonomi Madinah mulai tumbuh. Seorang sahabat waktu itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini dagang untungnya kecil, sedangkan orang-orang Yahudi dagang untungnya besar, sama-sama di Madinah nih. Nabi kaget, kok bisa begitu? Barangnya sama katanya. Kok bisa orang Yahudi untungnya gede, kalian untungnya kecil? Para sahabat menjawab, kami kalau dagang ngikutin caramu berdagang ya Rasul. Rasul tambah kaget lagi lah. Bagaimana caranya? Kami kalau dagang jujur. Kalau orang mau beli 1 kilo, saya nggak ngurangin timbangan, tetap 1 kilo. Kalau mau beli 1 meter, tetap 1 meter, nggak ngurangin ukuran. Sedangkan orang Yahudi kalau dagang curang, ngurangin timbangan, ngurangin ukuran. Makanya labanya untungnya gede, sedangkan kami untungnya kecil. Udah jujur belum tuh? Udah jujur kan? Apa kata Rasul? Cara kalian berdagang salah. Maukah aku beritahu bagaimana cara berdagang yang benar? Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang mau beli, ente jangan kurangin, ente lebihin. Ngerti gak? Di zaman saya kecil tuh, kalau orang jual kacang tuh, habis di sendok 2 biji, ditambahin dikit, biar anget. Ngerti gak? Kalau jual duku tuh, habis ditimbang, tambahin dikit, biar anget. Bener gak? Jual daging, potong tuh, habis itu tambahin dikit, biar anget. Apa yang kejadian? Orang-orang yang biasa belanja di pasar Madinah, orang Yahudi, sekarang pindah ke tempatnya orang Muslim. Karena pertama, orang ngomong dari mulut ke mulut. Kalau belanja di pasarnya orang Islam aja enak, 1 kilonya berat. Kalau tempat orang Yahudi 1 kilo harus tetap kuat. Enak kan pasar orang Islam kalau 1 kilonya banyak, kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya dikit. Ini rahasia yang pertama.
Rahasia yang kita udah kedua, memasuki usia tiap kali 20 dia sampai jualan kan 30 berarti tahun dia ini, sodakoh, itu ngelebihin, udah bukan bener lagi gak? mudah buat Kalau kita. sodakoh ente Kita ngundang akan barokahnya banyak Allah. teman nemuin Paham gak, kegagalan, paham gak? jatuh stres, Jadi overthinking, Bapak Ibu insecure, sekalian, kesepian, ini dan kita merasa tarik nggak dua pantas. pelajaran penting. Yang pertama, kalau bisnis jangan curang. Dan yang paling lucunya lagi, Ngapain bisnis curang? harus Bener ya? tetap kuat ngejalanin itu. Kita orang Islam men, kalau ente orang Islam sholat tapi bisnis curang, enggak oke. Yang pertama nih, bisnis Ketika jangan kita curang, udah memasuki jangan usia ngurangin 20 timbangan, sampai jangan 25 ngurangin tahun hak ini, pembeli. Itu udah bukan Yang lagi kedua fase apa? yang mudah buat dihadapin. Yang Kita kedua, akan kalau kehilangan bisnis teman, itu nemuin banyakin kegagalan, jatuh sodako, stres, overthinking, insecure, ngejar kesepian, barokah. dan ngerasa Makanya kita nggak pantas. diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa yang sangat ada yang tahu doanya? Dan yang Doa mau paling makan, lucunya doa mau lagi, makan, doa mau makan, doa mau makan, harus tetap doa mau kuat makan. ngejalanin itu. Woi gocap woi, ya bu. Ya walaupun kuat nggak. Allah barik lah, gocap. Ketika kita udah memasuki usia 20 sampai 25 tahun ini, itu udah bukan lagi fase yang mudah buat dihadapi. Kita akan banyak banget kehilangan teman, nemuin kegagalan, Allahumma jatuh stres, barik overthinking, lana kesepian, fima dan merasa nggak pantas buat rozaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, berkahilah paling seluruh lucunya rezeki lagi, yang kau berikan pada kami harus tetap dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini doanya begini nih. Ya, Paham gak? walaupun Jadi kalau bisnis mau sukses, pertama ente Ketika kudu kita udah jujur. memasuki usia 20 Tapi sampai jujur aja 25 kagak tahun cukup. ini, Kita itu juga harus bukan cerdas, fase yang mudah harus buat fatona, harus Kita akan tableh, banyak benar ya? kehilangan teman, nemuin Ente kegagalan, jujur tapi jatuh bego. stres, Ya udah, overthinking, ente insecure, selamat kesepian, dunia tapi ente senep. dan ngerasa nggak pantas buat siapapun. Ente harus jujur, das. Dan jangan Dan lupa yang apa? paling lucunya Cari lagi, barokahnya kita Allah. dituntut untuk harus Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, bapak-bapak nggak ada yang nunjuk nih, walaupun gocap. kuat nggak kuat sih. Khairun nas Ketika kita udah memasuki anfa'uhum 25 tahun ini, Gocap. itu udah Gocap. bukan lagi fase yang mudah buat dihadapin. Kita akan Ini banyak dari banget Ustadz kehilangan teman, nih, nemuin halal kegagalan, jatuh stres, overthinking, insecure, kesepian, dan ngerasa nggak pantas buat siapapun. Paham ya? Yang pertama nih, kudu jujur, Dan yang paling lucunya sidik lagi, amanah, kita dituntut untuk sidik jujur kepada Allah. Kalau Allah bilang haram, tinggalin aja dah. Amanah itu kalau dikasih kepercayaan sama orang jangan dirusak, pegang baik-baik, benar gak? Ketika kita udah memasuki usia 20 Selain sampai jujur, kita juga 25 harus tahun cerdas itu dalam udah membaca bukan lagi fase situasi, yang mudah buat dihadapi. fatonah, Kita akan banyak banget cerdas kehilangan dalam teman, menyampaikan kegagalan, sesuatu, jatuh tabligh. stres, overthinking, Kagak cukup insecure, yang ini kesepian, doa. Yang ketiga, dan ngerasa bener nggak gak? pantas. Jujur, cerdas. Yang ketiga, cari barokahnya Allah. Khairun nas anfa'uhum Dan yang paling linnas. lucunya Sebaik-baik lagi, manusia kita dituntut adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lain. Ngapain kayak sendirian, nggak asik walaupun halal. Ngerti gak? Nggak asik kaya halal tapi nggak nyebarin barokah, Ketika nggak kita udah asik. memasuki usia 20 Orang sampai bilang dia 25 kaya tapi tahun pelit, ini, bener nggak? Itu udah bukan lagi fase yang mudah buat Yang dihadapi. keempat, terakhir nih, udah habis nih. Kehilangan teman, nemuin kegagalan, Yang terakhir, jatuh keempat. stres, overthinking, insecure, Jangan lupa, kesepian, dan ngerasa nggak Rasulullah pantas buat SAW siapapun. bersabda, man lam Dan yang yashkurin paling lucunya nas. lagi, kita dituntut untuk harus Susah ya? tetap kuat. Pilihan berganda. A, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. B, Kuat sih. man Ketika kita udah lam memasuki usia 20 sampai lam 25 tahun A atau B? ini, itu udah bukan lagi fase yang mudah buat dihadapin. Kita akan banyak banget kehilangan teman, nemuin kegagalan, jatuh stres, overthinking, insecure, kesepian, Ingat Bapak Ibu dan ngerasa nggak sekalian, pantas kita buat siapapun. ini bukan Rasul, bukan Nabi. Dan yang Kalau paling Rasul lucunya sama lagi, Nabi ada masalah, doa dikit, Allah kirim pertolongan pakai malaikat. Ya kan? Nabi Musa depan laut, belakang Fir'aun, masalah kan? Doa dikit, laut Ketika merah kita kebuka, udah memasuki jalan usia baik-baik dah, 20 bener gak? sampai 25 Fir'aun tahun, ngikut dari belakang, itu udah doa bukan lagi fase dikit, yang mudah ketutup buat laut merah, dihadapi. mati Fir'aun, Kita akan bener gak? banyak banget kehilangan Nabi teman, nemuin kegagalan, Nabi jatuh Ibrahim stres, dibakar hidup-hidup sama overthinking, Namrud, insecure, kesepian, doa dikit, dan berasa ngerasa dingin nggak tuh pantas api, buat bener gak? Nabi, lah kita ini manusia, Dan yang Pak. paling lucunya lagi, Coba aja ibu pulang ntar, coba bakar tangan kalau nggak gosong, bener gak? Caranya Allah nolongin kita dengan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk nolong kita. Itu sebabnya, Ketika kita itu udah sebabnya memasuki usia 20 man sampai lam 25 yashkurin tahun ini, nas lam itu udah bukan yashkurillah. lagi fase yang mudah. Siapa-siapa yang tidak dapat Banyak berterima banget kasih kehilangan kepada teman, manusia, jatuh pada stres, hakikatnya overthinking, dia insecure, tidak kesepian, bersyukur kepada dan ngerasa nggak Allah. pantas buat siapapun. Nih nomor 4. Ente sukses bisnis, Dan yang ente paling jangan lucunya merasa lagi, sukses itu karena diri ente, tetap kuat. tapi karena Allah menggerakkan makhluk-makhluknya supaya kita sukses. Emang bisa hidup sendirian?
Emang saya bisa nyampe Al-Azhar kalau kagak ada supir yang nganterin kemari? Emang supirnya bisa nyampe sini kalau di rumahnya nggak ada istrinya yang nyantrikain pakaian? Emang mobil bisa jalan sendiri kalau nggak ada yang jual bensin? Bener bener gak? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kesimpulan, habis waktunya nih. Yang pertama, oke, Dan yang paling lucunya jangan lagi, lupa kita jujur. harus tetap kuat. Jujur penting. Ada dua jenis jujur. Kepada Allah namanya siddiq, kepada manusia namanya amanah. Dua, cerdas. Ada dua jenis cerdas. Yang pertama fatonah, faham memahami situasi. Yang kedua tabligh, pandai untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bisnis itu jangan cuma mau cari untung, tapi bisnis itu harus memberikan manfaat Dan yang paling lucunya banyak-banyaknya lagi, orang, kita bener kan? dituntut harus Yang keempat, jangan kita yang merasa bangga kesuksesan bisnis itu karena kita doang. Kita harus terima kasih sama orang-orang lain. Ketika kita udah Karena memasuki man usia lam 20 yashkurin sampai 25 nas tahun ini, lam itu yashkurillah. bukan lagi fase Siapa-siapa yang yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Kesepian. Maka dalam tempo yang singkat, dominasi ekonomi Yahudi di kota Madinah Dan yang dapat paling lucunya dipatahkan lagi, oleh kita kaum dituntut muslimin. harus tetap kuat. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Nanti kita serahkan ke Khalil Ridwan untuk yang membahas. Pokoknya nggak usah nunggu kita sempurna Ketika dah. kita udah memasuki usia Yang bisa 20 sampai jalanin 25 gitu aja dah. tahun Karena kaidah Itu fikihnya bukan lagi fase berbunyi yang mudah buat dihadapi. Kita akan banyak banget kehilangan teman. Mala yudraku kulluhu. Pantas buat siapapun. Dan yang paling lucunya lagi, kita dituntut untuk harus tetap kuat menjalani itu semua. Ya walaupun Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. ketika kita udah memasuki Kalau usia umat tidak dapat 20 melakukan sampai kebaikan 25 itu tahun 100%, ini, itu jangan bukan engkau lagi fase yang tinggalkan mudah buat kebaikan dihadapi. itu Kita akan 100%. banyak banget kehilangan Jangan teman, nunggu sempurna kehilangan baru kita stres, lakukan. overthinking, Lakuin insecure, dulu, kesepian. nggak usah nunggu tajwid, Sama makhraj sama tahsinnya bener. Jangan nggak usah sholat Dan aja yang sholat. paling lucunya lagi, Nggak usah nunggu harus tetap kuat. kita sempurna baru kita jalan, nggak usah, jalanin aja dulu dah. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, amalkan apa yang engkau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak engkau ketahui. Jalanin aja, jalanin. Karena barokah fil harokah. Barokah itu adanya dalam harokah, dalam pergerakan. Jalanin aja kayak Siti Hajar lari dari Safa ke Marwah, bener gak? Dan yang paling lucunya Itu lagi, kan lucu. Coba udah Safa Marwah lari 7 kali bolak-balik, kagak ada air, bener gak? Yang nemuin air siapa? Ismail. Yang capek lari siapa? Hajar. Nggak penting men siapa yang nemuin air, bener gak? Yang penting inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Dicatat sama Allah usahanya Hajar itu, dicatat sebagai min sa'airillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak penting kalau kita usaha tuh, bahwa kehebatan usaha kita itu dinikmati oleh kita, nggak penting. Bahkan ketika besok pun mau kiamat, kalau punya bibit lu tanam, ngerti gak?